Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Marifatul Khair dengan NIM 182231009. Mahasiswa semester 4, Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu metode numerik yang sangat berguna, yaitu metode Gauss-Seidel. Nah, metode ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif. Di video kali ini, kita akan memahami konsep dasar, cara kerja, cara kerja metode ini, serta mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, metode Gauss-Seidel adalah numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Setiap variabel diperbarui berdasarkan nilai terbaru dalam iterasi yang sama. Metode ini menggunakan iterasi untuk menghitung solusi yang mendekati nilai eksak. Persamaan iterasi utama. Nah, saya telah mencantumkan persamaannya, yaitu bisa kalian lihat di layar. Nah, nilai variabel diperbarui satu persatu menggunakan hasil terbaru yang sudah diperoleh dalam iterasi tersebut. Proses ini berulang hingga mencapai tingkat toleransi error yang diinginkan. Implementasi dalam Python. Nah, saya akan mencoba mengimplementasikannya. Saya menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama kita bikin notebook baru. Nah, nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mulai dengan menulis fungsi utama yang akan melakukan iterasi hingga solusi ditemukan. Nah, pertama kita eh, import import numpy. Ini untuk perhitungan matriks dan array yang import numpy SNP. Nah, saya juga akan import matplotlib dot plot splt. Nah, ini tuh untuk digunakan untuk membuat grafik konvergensi. Nah, lalu kita membuat fungsi Gauss Seidel. Def Gauss Seidel A. A ini adalah matriks koefisien, terus B ini vektor hasilnya, lalu X0 itu tebakan awal. Nah, ini opsional. Defaultnya itu sama dengan vektor 0. Nah, jadi vektor 0 sama dengan 0. Lalu tol, ini adalah toleransi untuk menghentikan iterasi ketika sudah cukup mendekati solusi. Defaultnya ini 10 pangkat min 6. Lalu max iter 100. Ini jumlah iterasi maksimum untuk mencegah perulangan tak terbatas. Nah, lalu saya akan membuat inisialisasi dan penyimpanan data. N, menyimpan jumlah variabel dalam sistem persamaan. Tulis dengan N sama dengan lambda. Itu jumlah variabel dalam sistem persamaan. If X0 is known,
sama dengan X and B dot zero and S X sama dengan maksimal X lagi story-nya sama dengan X dot copy. Nah, N ini menyimpan jumlah variabel dalam sistem persamaan, sedangkan X diinisialisasikan sebagai vektor nol jika tidak ada tebakan awal. Lalu history ini digunakan untuk menyimpan nilai tiap iterasi agar bisa divisualisasikan. Lalu saya akan membuat perulangan iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini loop utama untuk iterasi metode Gauss-Seidel. Dan untuk X new ini salinan dari solusi sebelumnya yang akan diperbarui. Lalu saya akan membuat perhitungan nilai variabel di setiap iterasinya. Itu salinan variabel.
Nah, ini tuh menghitung nilai baru dari variabel XI. Nih, berdasarkan rumus Gauss-Seidel yang telah saya jelaskan sebelumnya, terus sum satu itu menjumlahkan hasil kali koefisien dengan nilai variabel sebelumnya yang sudah diperbarui dalam iterasi ini. Terus yang sum 2 ini menjumlahkan hasil dari koefisien dengan nilai variabel yang belum diperbarui. Lalu untuk mengecek konvergensi, untuk mengecek konvergensinya, kita gunakan. Nah, ini tuh history.append xnew.copy. Nah, ini tuh untuk menyimpan nilai variabel setiap iterasi untuk visualisasi. Nah, sedangkan yang NP ini, lina.lg.norm ini, tuh menghitung perbedaan maksimum antara iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya. Berarti sama dengan mungkin jika perbedaan ini lebih kecil dari toleransi, maka iterasi dihentikan karena solusinya sudah cukup dekat. Untuk mengatasi kasus tidak konvergen, kita menggunakan X, X minus ini. Itu untuk memperbarui X untuk iterasi berikutnya.
Jika iterasi sudah mencapai max iter, tetapi solusi belum ditemukan, maka programnya akan menampilkan error. Nah, lalu kita akan mencoba, ini ada contoh kasus sistem persamaan linier. Nah, ada 4x1 min x2 sama dengan 15, min x1 plus 4x2 min x3 sama dengan 10, min x2 plus, mohon maaf ini ada sedikit typo, ini harusnya 4x3. Min x2 plus 4x3 min x4 sama dengan 10, lalu min x3 plus 3x4 sama dengan 10. Jika kita menghitungnya secara manual, untuk menyelesaikan sistem ini kita gunakan rumus Gauss-Seidel. Yang ini telah saya cantumkan dengan tebakan awalnya itu X1, X2, X3, X4 yaitu sama dengan 0. Nah, lalu dicari menggunakan ini hasil yang telah saya kerjakan sebelumnya, bisa diperhatikan. Yang mendapatkan hasil X1 3,75, X2-nya 3,4375, X3-nya 3,3594, X4-nya 4,4531. Nah, untuk iterasi keduanya K sama dengan 2 itu didapatkan X1 sama dengan 4,6094, X2-nya 4,4922, X3-nya didapatkan 4,7363, X4-nya itu didapatkan 4,9121. Untuk iterasi ketiga, K-nya sama dengan 3, yaitu hasilnya X1 sama dengan 4,8730, X2 sama dengan 4,9023, X3-nya 4,9536, X4-nya 4,9845. Bila variabel mulai stabil mendekati 5. Nah, dengan meneruskan iterasi, kita akan semakin dekat solusi eksak. Nah, solusi akhirnya itu X 5555. Nah, metode Gauss-Seidel ini telah konvergen. Mari kita coba implementasikan di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini matriks A itu adalah matriks koefisien dari sistem persamaan linier. Nah, untuk yang vektor B ini adalah hasil dari persamaan. Lalu untuk menjalankan programnya, kita tulis try.
Untuk memanggil fungsi Gauss Seidel, terus yang ini tuh untuk memunculkan. Jika hasil, jika berhasil, solusinya akan dicetak. Hmm. Untuk membuat grafik konvergensinya, yaitu untuk mengkonversi historik ke array NumPy agar bisa diproses dengan matplotlib menggunakan grafik perubahan nilai variabel seiring iterasi. Lalu untuk menampilkan grafik yaitu LPX label. Nah, itu untuk menambahkan label, sumbu, dan judul grafik. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai tiap variabel berubah dan akhirnya konversi.
Ini ada error, saya akan mencoba memperbaikinya. Nah, berikut adalah hasilnya. Konvergen dalam 11 iterasi. Nah, solusi yang ditemukan 4,9, 4,9, 4,9, 4,9. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 5. Hasilnya sama seperti yang dikerjakan manual pada PPT yang tadi telah saya jelaskan. Dan ini untuk grafiknya, iterasi dalam 11 iterasi. Itu maksudnya ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini tuh ditemukan hasilnya 4,9 atau bisa dibulatkan menjadi 5. Nah, hasilnya yaitu program menunjukkan bahwa metode Gauss Seidel ini berhasil menemukan solusi dengan konvergensi yang baik. Solusi yang ditemukan adalah ya sebagai berikut. Lalu kesimpulannya, metode Gauss Seidel ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini lebih cepat konvergen dibandingkan metode Jacobi dalam banyak kasus. Implementasi dalam Python cukup sederhana menggunakan NumPy. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.